Pemirsa, Kilas Nusantara hadir menjelang akhir pekan dengan berita terhangat terkait bonus demografi hingga pemberantasan teroris di Sukoharjo. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak masyarakat Indonesia, utamanya usia produktif, untuk dapat memanfaatkan bonus demografi dengan sebaik-baiknya. Hal ini penting guna mencegah populasi Indonesia mendatang tidak berada di garis kemiskinan. Beralih kabar terbaru dari penanganan gempa Cianjur, pemerintah Kabupaten Cianjur menggandeng Kejaksaan Negeri untuk mengawasi penyaluran dana bencana gempa bumi yang dikumpulkan dari para donatur. Hingga hari ke-11 pasca bencana, jumlah donasi yang terkumpul sebanyak 8 miliar rupiah. Menuju Jawa Tengah, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap sejumlah orang yang diduga terkait aksi terorisme di Kabupaten Sukoharjo. Pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Kementerian Keuangan mengajak generasi muda bisa turut serta memanfaatkan bonus demografi. Mengingat jumlah usia produktif 15 hingga 64 tahun cukup besar, yakni 70,72% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 270,20 juta jiwa di tahun 2020. Dalam sambutannya pada Movest 2022 yang berlangsung di Gedung Danapala Kemenkyu, Jakarta, Kamis 1 Desember, Menkyu Sri Mulyani Indrawati mengatakan generasi tersebut harus benar-benar menyiapkan masa depan yang cemerlang. Jika tidak, maka saat 100 tahun Indonesia merdeka, yakni di tahun 2045, banyak rakyat di tanah air yang sudah memasuki usia tua tetapi masih berada di garis kemiskinan. Padahal di usia 1 abad, Indonesia bercita-cita akan menjadi negara maju dengan kualitas manusia yang unggul, kesejahteraan rakyat merata, serta tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa. It's you, it is in your hand. Kerja keras, kuasai knowledge, perbaiki karakter, terus pursue your career, pursue your goals. Itu adalah kalau dijumlahkan dia menjadi energi yang besar sekali untuk mencapai Indonesia tahun 2045 seperti yang kalian impikan. Lebih lanjut, Menkyu Sri Mulyani menjelaskan dengan jumlah populasi yang diperkirakan semakin membludak mencapai 350 juta jiwa di tahun 2045 dan komposisi demografi yang ada tidak difikirkan dengan matang sejak saat ini, maka dapat dipastikan Indonesia akan kewalahan dari segala aspek, khususnya besarnya biaya untuk kesehatan sehingga masalah yang dihadapi negara akan semakin kompleks. Dari Jakarta, Cahya Sari, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan rekapitulasi jumlah donasi bagi korban gempa bumi yang diterima dari para donatur. Di hari ke-11 pasca gempa Kamis 1 Desember, total donasi yang telah diterima sekitar 8 miliar rupiah. Donasi tersebut berasal dari bantuan sumbangan masyarakat, lembaga maupun pemerintah. Bupati Kabupaten Cianjur Herman Suherman mengatakan bahwa sebagai wujud transparansi, pihaknya menggandeng Kejaksaan Negeri Cianjur untuk mengawasi penyaluran donasi kepada masyarakat terdampak. Selanjutnya, Pemkab Cianjur dan Kejari akan melakukan rapat koordinasi terkait mekanisme penyaluran bantuan tersebut, mengingat kebutuhan masyarakat di lokasi bencana semakin mendesak. Untuk penyaluran dana yang dari penyumbang-penyumbang, kita sifatnya akan transparan. Dan kita untuk penyalurannya ini dikoordinasikan dengan Pak Kajari. Malam ini jam 7 kita akan rapat karena sudah banyak kebutuhan-kebutuhan di lapangan yang akan direlasikan dari jumlah bantuan tersebut. Sementara itu, untuk penyaluran sumbangan berupa logistik, Pemkab Cianjur akan menyisir daerah mana yang belum mendapatkan bantuan agar penyaluran bisa merata.
Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Mardian Sa'al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kegiatan terorisme di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Salah satunya DU yang ditangkap pada 30 November malam di sekitar Stasiun Gawok. Setelah dilakukan penangkapan, rumah DU yang ada di Ngeruki RT 1 RW 16 Desa Cemani, Kecamatan Grogol pada 1 Desember digeledah aparat. Dari hasil penggeledahan yang berlangsung selama lebih dari 2 jam, petugas menyita sejumlah buku. Warga sekitar sendiri mengenal DU sebagai sosok yang ramah. Dia sehari-harinya berjualan buah sekaligus takmir masjid yang letaknya tidak jauh dari rumah tersebut. Ngambil buku-buku itu. Oh, buku-buku, tapi buku apa saya kurang begitu jelas karena ya dia apa itu kan difoto semua, dijereng untuk foto. Terus satu-satu juga diambil gambarnya. Tapi mengenai buku itu buku apa mungkin ya pelajaran tentang bukunya. Selain DU, tim Densus 88 juga menangkap beberapa terduga teroris lainnya di Sukoharjo. Di antaranya M, takmir Masjid Al-Hidayah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol. Selain juga YH di Dukuh Kluyon, Desa Waru, Kecamatan Baki. Serta beberapa terduga lainnya di Bendosari, Makam Haji Gentan, dan Kartasura. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Anda dapat terus mengikuti kabar terkini dan menarik lainnya dengan mengunjungi portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UCTV kami. Kilas Nusantara tentunya akan kembali malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai terlewatkan ya pemirsa. Selamat siang dan sampai jumpa.